Kemarahan itu perlu untuk dikendalikan karena kemarahan yang hanya sebentar itu bisa mengakibatkan sebuah kehancuran bagi kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan orang lain yang menjadi tanggungan kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Selalu jaga kesehatan di rumah Indonesia, khususnya COVID baru melanda ini. Jadi setiap kita berada dalam ruangan tertutup, banyak orang wajib untuk menggunakan masker. Ada Rumah Pancasila dan saya sendiri di-tag oleh beberapa sahabat Rumah Pancasila di Kabar Utama. Instagramnya Kabar Utama ini tentang seorang pengemudi Pajero yang berhenti di jalan dan kemudian melakukan pemukulan terhadap supir truk sekaligus kemudian melakukan pengerusakan terhadap kaca truk yang bersangkutan. Jadi ini ceritanya, tidak tahu ada masalah apa, berhenti di jalan, kemudian seseorang yang berbadan kekar memukul sopir truk, kemudian dilerai oleh beberapa orang di jalan, dan kemudian dia turun menepihkan mobilnya, tetapi kembali naik lagi membawa besi dan menghancurkan kaca daripada truk. Nah, ini pertama dikatakan oknum Tentara Nasional Republik Indonesia, tapi berdasarkan konfirmasi dari kepolisian yang saya baca di beritanya bukan. Dia adalah seorang pekerja di bidang kelautan atau di kapal, dan kebetulan karena COVID ada bekerja di sebuah perusahaan ketenagakerjaan di wilayah Jakarta. Ada beberapa yang memberikan komentar. Pertama dari Mutiara, percuma mobil mahal kalau otak cuma secuil. Cuil, kecil. Jadi otak kecil itu tidak mampu untuk mempertimbangkan mana yang baik, mana yang buruk. Akibat kemarahan sesaat Anda bisa masuk penjara. Kemudian ini dari Asti_Suwanti, kok nelongso ya. Secara suami juga supir, sama-sama mencari nafkah cuma beda kelas. Pak supir juga nggak berbuat kriminal, mobil Pajero juga tidak tersenggol sedikit pun. Apa tidak bisa melihat dari segi memanusiakan manusia? Sedih, air matanya turun. Karena dua-duanya mengalami masalah, yang satu dipukul, mengalami kerugian, yang satunya juga harus dituntut secara hukum di muka hukum yang sudah dibuat Indonesia. Pertanyaannya, apakah ada hukum terhadap hal seperti ini? Begini, karena ini penganiayaan dan pengerusakan yang bukan dilakukan bersama-sama. Jadi kalau pengerusakan terhadap barang dan penganiayaan terhadap orang yang dilakukan bersama-sama, maka runutannya adalah pasal 170 KUHP. Tetapi karena ini ada penganiayaan dan sekaligus pengerusakan, maka ada dua pasal yang bisa diterapkan. Kalau untuk yang penganiayaan, ini kelihatannya penganiayaannya ringan, karena saya baca juga tidak disebutkan dirawat atau mengalami luka berat, maka ini masuk di dalam pasal 406, ancamannya 2 tahun lebih. Kemudian untuk pengerusakan, ini masuk di pasal 351, itu mengenai pengerusakan juga ancamannya 2 tahun lebih. Nah, bukan masalah dihukum atau tidak dan ada aturannya atau tidak, tetapi Rumah Pancasila ingin mengajak seluruh sahabat Rumah Pancasila. Kemarahan itu perlu untuk dikendalikan karena kemarahan yang hanya sebentar itu bisa mengakibatkan sebuah kehancuran bagi kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan orang lain yang menjadi tanggungan kita, atau juga menjadi menghancurkan masa depan kita dan menghancurkan orang-orang di lingkungan kita. Jadi kemanapun kita jalan, paling tidak kita harus selalu ingat, kalau kemudian marah di jalan, tariklah napas yang dalam, buang lewat mulut 1 atau 2, 3 kali, maka tentu amarah itu bisa diredam. Jangan sampai
kejadian seperti ini kemudian membuat Anda sendiri dan keluarga Anda yang menderita. Jadi ini dua-duanya menderita. Sopir truknya juga menderita, Anda juga ikut menderita dan harus menanggung semua akibatnya. Karena hukum tidak boleh berhenti sampai di sini. Kebiasaannya biasanya kalau kita sudah berdamai itu dianggap selesai. Nah, ini juga bisa untuk diselesaikan secara damai karena masuk di dalam ketentuan-ketentuan pasal yang sebenarnya apabila disepakati oleh si korban maka dapat dilakukan perdamaian melalui peraturan Kapolri nomor 8 dan sekaligus juga ada peraturan Kapolri juga nomor 6 itu tentang keadilan restoratif justice dan sekaligus tata cara mengenai pelaksanaan tindak pidana atau penanganan tindak pidana di hadapan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang terpenting, marilah kita selalu bersabar, gunakan jalan dengan sebaik-baiknya. Juga bagi teman-teman yang di jalan, ada video-video yang pantas untuk diangkat dan kemudian diulas secara baik sehingga kita menjadi lebih baik ke depan, tetapi ada juga video-video yang tidak pantas. Dalam hal ini, video ini pantas untuk diulas dan menjadi rekomendasi kita semua, termasuk saya, untuk merenung, jangan sampai hal ini terulang di Indonesia. Kasihanilah diri kita, orang lain, dan lingkungan di sekitar kita. Sedih dong, kalau nanti sudah di dalam penjara, terus ingat anak, istri, dan lain sebagainya. Sahabat Rumah Pancasila, dimanapun Anda berada, selalu jaga kesehatan dan melakukan yang terbaik bagi Indonesia, dimanapun Anda berada. Selalu berbagi cinta, kasih, dan perhatian untuk lingkungan kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.